Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan beberapa materi yang kami pelajari, yaitu retail lokasi strategi dan keputusan, manajemen merek retail, dan aplikasi teknologi informasi untuk pemasaran retail, yang kami ambil dari buku yang berjudul Retail Marketing Management. Perkenalkan, nama saya Mokfiro Putri dengan NIM 211041198. Saya Vinta Malinda Putri dengan NIM 21104111196. Saya Regita Wirautami Karsianto dengan NIM 21104111197. Baik, untuk materi yang pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, yaitu retail lokasi strategi dan keputusan. Bab ini membantu memahami dan menjelaskan pentingnya retail pengambilan keputusan lokasi. Yang pertama, yaitu teori menjelaskan pada pola sejarah lokasi retail. Yang kedua, berbagai macam teknik analitis untuk menilai kemungkinan lokasi retail. Dan yang ketiga, pendekatan yang berbeda dalam pengembangan properti. Sering dikatakan bahwa dalam industri retail hanya 3 hal yang penting. Yang pertama, lokasi, yang kedua, lokasi, dan yang ketiga, lokasi. Logikanya adalah, jika situs yang tepat diperoleh, maka kesuksesan harusnya menjadi masalah sederhana untuk pembukaan bisnis. Ini tidak semudah itu. Pemilihan barang dagang, kebijakan penetapan harga yang baik, tata letak, dan presentasi, serta pemasaran retail lainnya yang menjadi faktor diperlukan bersebagai masyarakat untuk sukses. Misalnya, layanan pelangganan kebijakan mungkin menjadi alasan pelanggan akan kembali lagi dan lagi. Memperoleh izin perencanaan beberapa kali dibatasi di Inggris. Pedoman kebijakan perencanaan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Departemen Lingkungan Hidup tahun 1996 memiliki tujuan. Yang pertama, mempertahankan dan meningkatkan vitalitas dan kelangsungan hidup pusat kota. Yang kedua, memfokuskan pengembangan retail di lokasi yang memudahkan kedekatan bisnis persaingan, di mana semua konsumen dapat memanfaatkan dan memaksimalkan kesempatan untuk menggunakan alat transportasi selain mobil. Yang ketiga, mempertahankan sektor retail yang efisien, kompetitif, dan inovatif. Dan yang terakhir, memastikan ketersediaan berbagai toko, lapangan kerja, layanan, dan fasilitas di mana orang memiliki akses yang mudah dengan pilihan sarana transportasi. Keputusan lokasi geografis. Bagaimana retailer dapat menemukan lokasi yang optimal? Di masa lalu, banyak keputusan pemilihan lokasi yang akan dibuat atas dasar intuisi atau ketersediaan properti tertentu, atau kelangsungan hidup. Perencanaan hari ini membutuhkan beberapa gagasan tentang populasi pergeseran, mobilitas konsumen, dan peningkatan pendapatan diskriminator karena masing-masing akan mempengaruhi kebiasaan berbelanja. Dengan penerapan teknologi, sejumlah perkembangan telah diambil tempat. Lokasi situs dan jenis pengembangan retail. Jenis lokasi dikaitkan dengan berbagai jenis pemilihan lokasi. Ada sejumlah permutasi yang berbeda, tetapi pengecer dapat memutuskan untuk menempatkan salah satu dari 3 jenis situs. Yang pertama, situs soliter. Yang kedua, situs area perbelanjaan yang tidak direncanakan. Dan yang ketiga, distrik atau pusat perbelanjaan yang direncanakan.
Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bab 12, yaitu manajemen merek retail. Yang pertama yaitu definisi merek. Menurut Kotler, tahun 1997, mendefinisikan merek merupakan nama, istilah, tanda, simbol, atau desain, ataupun kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari satu penjual atau kelompok penjual untuk membedakannya dari barang atau jasa pesaing. Yang kedua, peran merek. Peran merek yaitu untuk memungkinkan organisasi dalam membangun permintaan jangka panjang yang stabil berdasarkan peningkatan kekuatan nama merek toko, membangun dan mempertahankan margin yang lebih baik. Yang nomor 3 yaitu loyalitas merek. Adanya loyalitas merek yang berarti untuk memberikan dampak positif, memanfaatkan toko lebih dari toko lain atau membeli merek secara lebih sering, dan memanfaatkan toko atau merek dari waktu ke waktu. Untuk yang selanjutnya yaitu posisi merek, terus reposisi merek, merek palsu atau copycat, merek sendiri, dan merek perusahaan, serta perluasan merek. Adanya keuntungan dari perluasan merek yaitu ketika hambatan masuk pasar tinggi atau meningkat, perluasan merek adalah sarana di mana perusahaan dapat mencapai pertumbuhan dengan memanfaatkan aset merek yang ada. Yang kedua, adanya penghematan dalam promosi dan periklanan, karena tidak perlu membangun kesadaran publik tentang nama tersebut. Yang ketiga, penggunaan nama merek yang ada memberikan produk sendiri atau bisnis baru, posisi reputasi instan, serta terdapat kualitas yang dirasakan dari penawaran retail yang ada ditransfer oleh pelanggan ke produk baru. Selain terdapat kelebihan, yaitu juga terdapat kerugian dari perluasan merek. Yang pertama, perluasan merek dapat menghambat inovasi dan dapat menyebabkan perusahaan memproduksi terlalu banyak produk yang mirip. Yang kedua, perluasan merek dapat melemahkan merek inti dengan melemahkan daya tariknya. Misalnya perluasan Pierre Cardin ke terlalu banyak area produk lainnya. Yang ketiga, perusahaan mungkin menyia-nyiakan sumber daya untuk menghasilkan produk yang sangat mirip dengan aslinya, dan yang dapat memproduksi penjualannya dengan mengorbankan yang asli atau disebut dengan kanibalisasi. Untuk yang terakhir, yaitu penelitian menunjukkan bahwa eksistensi yang berhasil diluncurkan jarang sesukses merek aslinya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya serahkan pada moderator. Baik, untuk materi yang terakhir akan dibawakan oleh Mbak Afinta. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan bab 13, yaitu aplikasi teknologi informasi untuk pemasaran retail. Yang pertama, ada peran teknologi informasi yang berkembang dalam retail. Yang pertama yaitu ada kunjungan ke toko besar manapun akan menunjukkan bahwa teknologi informasi telah menjadi bagian penting dari retail. Yang kedua, keberhasilan banyak perusahaan retail saat ini terkait dengan cara mereka meningkatkan operasi bisnis mereka melalui investasi di bidang teknologi. Dan yang terakhir, meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kebutuhan pemasaran juga. Sebagai peran perdagangan e-commerce dalam menyediakan cara baru di mana pengecer dapat melayani masyarakat dan bersaing satu sama lain. Yang kedua ada teknologi informasi dan beberapa penjelasan dan definisi.
Teknologi informasi mengacu pada teknologi produksi, penyimpanan, dan komunikasi informasi menggunakan komputer dan mikroelektronik. Teknologi informasi mencakup keduanya. Peralatan digunakan untuk memproduksi, menyimpan, dan mengkomunikasikan informasi, dan bisnis yang digunakan untuk peralatan yang menangani data. Menggunakan peralatan komputer atau perangkat lunak, instruksi yang mengontrol cara perangkat keras menerima input data dan kemudian memproses, menyimpan, dan mengkomunikasikan data tersebut. Dan komunikasi. Komunikasi berkaitan dengan peralatan termasuk kabel apapun. Dan perangkat lunak yang digunakan untuk mengirimkan data antar komputer di dalam toko atau melintasi jarak yang jauh. Yang selanjutnya, menangkap dan mengirim data di titik penjualan. Pengambilan data ini melibatkan 3 elemen pada tingkat praktis. Yang pertama, sistem pengkodean. Yang kedua, simbologi kode. Dan yang terakhir, cara yang digunakan untuk menangkap data dalam bentuk yang dapat diumatkan ke komputer. Yang terakhir, ada pemasaran database, data mining, dan business intelligence. Basis data adalah sistem komputer yang digunakan untuk menyimpan dan menganalisis data dalam jumlah besar. Data yang berkaitan dengan penjualan barang, informasi pelanggan, dan kisaran barang yang dibeli oleh pelanggan dapat disimpan di database dan digunakan untuk tujuan pemasaran. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.